saya mengatakan bahwa Sulawesi Utara ini merupakan gerbang pariwisata berkualitas kelas dunia yang berkelanjutan, yang bisa menarik wisatawan global, selain 3 pintu masuk andalan kita, yaitu Bali, Jakarta, dan Kepri. Hanya ingin tentang terlalu sempit ya saya itu, cuma soal ini, di Kupang ya, di Kupang mungkin juga ada teman saya Pemret Direktur TVRI ya, juga kan punya Labuan Bajo kan. Nah, mungkin hanya bisa 2 itu yang itu. Baik. Tapi juga saya baca kemarin dari itu juga sudah mau kontrak untuk program yang untuk 2025 itu. Karena di Kupang ini bagi saya menarik juga, menarik sekali. Dan orang di Sulut tuh kelihatannya sangat dihusif ya kepada Pak Menteri ini kan. Itu menarik bagi saya. Itu kan hampir teman-teman di Sulut itu selalu ngirim foto, selalu acaranya Pak Menteri. Bahkan dari New York itu saya dikirimin acara di New York. Pidatonya Pak Menteri itu. Saya pikir menarik juga kalau lebih intens dengan Likupang ini kan. Betul. Mungkin ada kesan-kesan. Baik. Ya, terima kasih. Saya manggilnya Om ini. Om Oscar ini udah kayak keluarga sendiri dan merupakan sahabat dari keluarga kami, bapak dan ibu saya. Jadi saya kalau Sulawesi Utara ini bias Pak Osdar, karena ayah saya kan dari Gorontalo. Gorontalo ya. Jadi merupakan bagian dari Sulawesi Utara, Sulawesi bagian utara. Nah, jadi di benak saya itu kalau ingat Sulawesi Utara itu adalah kunjungan pertama kami di akhir tahun 70-an, awal tahun 80-an mungkin. Pertama kali ke Gorontalo itu kita mendaratnya di Manado. Di Manado kita naik pesawat Garuda, terus tinggal di Hotel Kawanua pada Kawanua City Hotel. Kawanua City Hotel yang paling terkenal saat itu. Itu saya nggak akan pernah lupa, dan pada saat itu Sulawesi Utara sudah terkenal sebagai destinasi wisata unggulan dan memiliki nature, culture, juga ada man-made, dan destinasi ini terutama Bunaken yang waktu itu menjadi daya tarik utama karena diving site kelas dunia. Nah, terus kami ke Gorontalo waktu itu naik burok. Saya masih ingat sekali ya pada saat itu. Dan sebelum di burok itu kita ngelihat, saya tunjukin itu namanya Manado Tua. Apa itu Manado Tua? Itu dulu bahwa kotanya itu di sebelah sana, di pulau itu. Dan Manado Tua ini jalur pendakian dan pemandangan Teluk Manado dan Pulau Bunaken itu clear banget dari sana. Jadi fast forward, saat saya bertugas, saya dikasih tahu ada 5 destinasi super prioritas. Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo. Dan 1 di Sulawesi Utara. Langsung saya bilang, oh Bunaken. Bukan. Yang dipilih oleh Presiden itu Likupang. Nah, Likupang ini rupanya sebuah desa kecil di Minahasa Utara yang ditopang oleh begitu beragamnya dari segi flora, fauna, dan keindahan alam bawah lautnya. Jadi kalau kita lihat destinasi Likupang ini mencapai puncaknya itu kunjungan tertinggi itu 2023 yang lalu. Jadi Likupang itu dari 5 destinasi super prioritas, dari tingkat peningkatan jumlah wisatawan Nusantara yang berkunjung ke Likupang itu angkanya mencapai peningkatannya 122%. Jadi
kalau saya melihat bahwa di Sulawesi Utara itu bukan hanya ada Bunaken, bukan hanya ada Tomohon yang terkenal dengan Tomohon International Flower Festival, tapi juga ada Likupang yang menjadi fokus utama pembangunan pariwisata kita. Jadi kita di Kemenparekraf ini punya program-program yang terintegrasi untuk mendukung Likupang sebagai destinasi super prioritas. Jadi infrastrukturnya kita bangun, kita juga pastikan regulasi yang mendorong peningkatan investasi seperti KEK itu disiapkan, ada kawasan ekonomi khusus, ada juga pelatihan-pelatihan berkaitan dengan wisata bawah laut, diving, maupun juga budaya dan festival-festival di Likupang seperti yang baru saja berlangsung, Likupang Tourism Festival. Ke Manado itu dan Likupang nggak lengkap kalau belum nyoba kulinernya. Itu juga daya tarik kuliner. Wisata kuliner itu mulai dari tinutuan, cakalang fufu, sambal roa, sampai ada sashimi bitung. Itu juga jadi daya tarik utama dari Sulawesi Utara. Jadi ada sekarang udah ada akses internasional juga ya, dari Manado ke China, ke Singapura, dan beberapa destinasi lainnya. Jadi kita akan terus bangun interkonektivitas Likupang melalui Bandara Samratulangi, itu sehingga aksesibilitas dari bukan hanya wisatawan Nusantara tapi juga wisatawan mancanegara bisa menjangkau di Manado. Fasilitas pendukung wisata akan terus kita tingkatkan, hotel-hotel terus dibangun, ada hotel besar di dekat Likupang ini juga yang sebentar lagi akan beroperasi, fasilitas wisata alam dan pengelolaan lingkungan. Nah ini sampah jangan sampai terulang di setiap destinasi wisata, selalu harus terlambat menangani sampah. Saya ingin Likupang ini konsepnya regeneratif tourism, yaitu pariwisata yang berkelanjutan, berkualitas, dan juga walaupun konsepnya bukan resort-resort yang besar tapi regeneratif, tapi juga terdigitalisasi, terutama dari segi pemasaran. Fasilitas glamping yang Bapak lihat itu di sana yang lagi dikembangkan di Desa Pulisan, itu juga sangat menarik karena sangat ramah lingkungan. Dan saya salut sama Pak Oli dan seluruh jajaran Pemprov dan Pemda di Sulawesi Utara. Mereka sangat komit. Kemarin ini kita baru hadir di launching Discover North Sulawesi. Itu Menteri Luar Negeri Latvia tuh datang, Pak. Jadi sekelas itu gitu loh. Jadi menurut saya hal-hal yang memiliki komitmen pemerintah daerah secara totalitas juga dihadirkan. Ada juga pameran internasional seperti Sulut Expo di New York. Ini saya melihat bahwa apa yang terkesan buat saya itu adalah komitmen dari pemerintah daerahnya untuk mengembangkan pariwisatanya. Saat saya sales mission di Shanghai itu, Pak Gubernur mengirim tim khusus untuk menjaring wisatawan-wisatawan dari China. Apalagi sekarang udah dilengkapi dengan pelatihan, paket wisata yang menarik, juga ada standar pelayanan, dan yang paling luar biasa adalah festival-festival. Jadi ada festival tadi Tomohon International Flower Festival, ada festival Likupang, ada festival Bunaken, ada yang sekarang juga sangat diminati festival Pesona Selat Lembeh itu di Bitung. Ini mudah-mudahan bisa menopang dengan promosi global yang terus kita lakukan, dan baru saja selesai yang North Sulawesi Tourism Festival di New York, dan ada juga
forum travel and tourism di KJRI itu di 3 September, dan Duta Wisata Sulut sendiri yang tampil di Amsterdam dan di ITB Berlin sejak tahun 2015. Jadi menurut saya Sulut ini adalah betul-betul daerah yang komit untuk pengembangan pariwisatanya. Iya, Pak Menteri, ini tadi saya mau tanya aja, Latvia itu daerah negara-negara di Baltik ya, daerah Latvia. Baltik ya. Saya mengatakan bahwa Sulawesi Utara ini merupakan gerbang pariwisata berkualitas kelas dunia yang berkelanjutan, yang bisa menarik wisatawan global, selain 3 pintu masuk andalan kita, yaitu Bali, Jakarta, dan Kepri. Biasanya kan 90% ini ketiga pintu gerbang ini. Yeah. Tapi Manado ini karena besarnya pasar China dan kesukaan wisatawan Cina, Tiongkok terhadap Manado karena makanannya, alamnya yang indah, terus paket-paket wisata yang menarik, terutama wisata bahari. Ini yang saya sampaikan di New York maupun juga di Discover North Sulawesi di Borobudur, bahwa kita harus menjemput bola untuk mendatangkan lebih banyak wisatawan yang bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan. Tadi Pak Menteri nyebut tinutuan ya. Itu bagi saya lihat makanan yang cukup sehat ya, sayur dengan bubur ya, dan cakalang fufu ya. Ini punya sejarah tersendiri dengan tinutuan ini. Ya bubur Manado itu kan identik sama tinutuan, itu identik sama kuliner Manado. Jadi dari rasanya yang sangat spesial, dan saya ini pencinta makanan sehat. Jadi tinutuan itu sehat karena ikan, dan juga ada ubi-ubian kan, karena itu dicampur sama ubi, ada kangkungnya juga. Jadi sayur-sayuran, ada gedi, ada keladinya juga. Jadi semuanya campurannya di situ, dan selain menikmati kulinernya juga sehat dan sebagai daya tarik orang berkunjung ke Sulawesi Utara. Pak Menteri, saya mau menunjukkan ini ada teater alam di Pulisang ya, Pulisang ini. Pak Menteri sudah pernah lihat ini? Ini sudah. Ini oh sudah. Kebetulan waktu itu ini kan di balik gunung ini kan ininya nih, jadi kayak amphitheaternya yang bisa digunakan untuk pertunjukan-pertunjukan musik, tari-tarian, budaya dan lain sebagainya. Ini dekat dengan Desa Pulisan ini. Iya, memang itu. Sudah. Masih ingat kapan Pak Menteri ke situ? Terakhir saya ke situ itu 2000, waktu saya lari ya. 2000 kalau nggak salah di 2023 akhir. Iya, akhir 2000. Jalan kaki kan itu harusnya harus jalan kaki, tidak bisa itu. Pak Menteri jalan kaki dari lari bawah. Saya. Lari Melewati situ. Kan itu dekat dengan tempat ada guest house-nya. Iya, lari dari bawah sampai ke atas tuh, harus ke atas. Lari sekaligus sports tourism kan, mengajak beberapa komunitas untuk berkegiatan wisata, tapi yang lain daripada yang lain, yaitu berkegiatan olahraga sembari berwisata. Nah, ini artinya kan olahraga itu. Nah, dalam sini tadi Pak Menteri belum menyebutkan tentang wisata sehat, makanan, berarti olahraga mungkin ya. Mungkin bukan hanya di Likupang, mungkin hampir di seluruh Indonesia ada Borobudur itu kan. Ada kegiatan pariwisata yang berbasis olahraga, mulai dari maraton sampai trail running, sampai open water swimming, sampai sepeda, itu sudah kita lakukan di Likupang. Sepeda juga? Sudah kita lakukan di Likupang. Sepeda, golf ada di sana juga. Tapi apakah tidak ini yang Pak Menteri lari dari bawah ke atas tuh?
Itu kan cukup curam itu. Sangat curam, tapi walaupun lelah, tapi akhirnya mengasihkan. Luar biasa pengalamannya. Itu sampai di atas lari terus, sampai di atas? Sampai di atas, betul. Itu karena modal dulu pemain basket mungkin ya? Karena dulu rajin berolahraga mungkin. Itu terasa betul ya? Sangat terasa. Sangat terasa, dan fisik yang alhamdulillah saya bisa berolahraga ini juga karena tempaan dari masa kecil. Karena kan papa dari kecil itu selalu ngajak olahraga renang, karate. Terakhir saya menggemari basket sendiri. Jadi ini maaf kembali kalau renang ini karena kita laut, apalagi hampir semua yang baru-baru, bukan dalam arti yang baru, setelah dulu kan cuma Bali, Jogja, Jakarta, Solo kan, sekarang muncul ada di Kupang, Labuan Bajo, itu semua kan berkaitan dengan laut gitu. Wisata bahari. Renang ini penting karena tadi Pak Menteri kan menyebut pertama waktu masih remaja, lihat pertama ke Manado kan soal Bunaken kan, itu juga kelaitan dengan renang ini. Apakah tidak berpikir tentang peningkatan tentang wisata sport ini kan, sport terutama renang ya. Jadi renang, gunung ya, lari atas. Jadi secara keseluruhan Pak, pariwisata berbasis olahraga, sports tourism itu potensinya tahun lalu menggerakkan ekonomi sekitar 18,9 triliun rupiah. Berapa? 18,9 triliun rupiah. Jadi ini yang berhasil kita kembangkan pasca pandemi, bahwa pariwisata itu nggak usah ngejelimet-jelimet, yang simple aja gitu, yang bisa menyehatkan raga dan juga menguatkan mental kita, yaitu olahraga. Nah makanya di Likupang itu saya bilang sangat cocok juga pengembangannya buat sports tourism, karena wisata baharinya kita bisa open water swimming, bisa diving, bisa snorkeling. Habis itu kita bisa sepeda, jalannya cukup representatif di sana. Kita bisa baik sepeda gunung maupun sepeda balap biasa. Yang ketiga itu olahraga minat khusus golf, itu di Likupang juga ada, Osdar. Dan yang saya lakukan lari, termasuk trail running, lari yang di pegunungan itu yang sekarang juga banyak diminati. Sorry, saya detailkan tentang lari tadi ya, maaf Pak Menteri. Karena tadi sudah mengatakan ini hal, kan Pak Menteri tadi mengatakan kita tidak usah yang jelimet, yang sederhana. Ini kan sebuah contoh ya, lari dari bawah ke atas itu. Apakah setuju nggak Pak Menteri kalau di suatu tempat juga yang itu kan gunung, lari gunung itu diadakan, bagaimana pendapat Pak? Sangat setuju Pak. Dan lari gunung ini sudah menjadi daya tarik tersendiri di Dieng, di Borobudur, di Sentul. Di Sentul, di Bali itu di Kintamani, di lari gunung ini juga populer di Danau Toba. Udah ya. Di Bukit Lawang, banyak sekali kegiatan lari gunung. Kembali ke waktu Pak Menteri lari, sorry ini hal-hal kecil saya. Waktu lari tiba-tiba spontan atau waktu itu memang ada keinginan dari sebelum sampai di Pulisang ya tadi, itu memang sudah ada berpikir akan lari atau melihat situasi terus lari gitu? Situasional, jadi pas datang itu ya kepengen olahraga karena itu udah jadi rutinitas kan. Tapi saya nggak membayangkan itu larinya securam itu gitu. Tapi akhirnya kita lakukan karena tantangannya sangat menarik Pak, sangat menarik. Jadi saya enjoy untuk menaklukkan tanjakan maut itu. Kita selalu bilangnya tanjakan penggoda iman. Tanjakan penggoda iman.
Tanjakan. Jadi kalau imannya nggak kuat itu langsung lemes, terus akhirnya turun lagi. Tapi kita nggak berhenti sebelum kita sampai di puncak. Itu masih ingat kira-kira berapa jam atau berapa Total, kalau seingat sekitar kira-kira berapa? seingat saya total kita kelilingin itu 1 jaman. Oh keliling, bukan begini. Ya begini, tapi kan terus berkeliling kita kan, ada trekkingnya kan. Kan yang menarik di Likupang itu ada trekking. Oke. Jadi untuk kalau lari naik ke atasnya itu, terus kita setelah itu turun dan stop di beberapa tempat, totalnya itu 1 jam, 1 jam setengah. 1 jam setengah ya. Diikutin banyak orang atau hanya sendiri? Kami waktu itu mengajak komunitas, total itu ada, awalnya waktu start itu sekitar ada 50, tapi terus berguguran. Pas kita finish mungkin tinggal 15. Dari berapa kira-kira? 50 tadi memulainya. 50? Jadi yang gugur dalam perjalanan itu sekitar 35. Selain lari, tadi berenang ya? Pernah Jadi merasakan? begitu setelah selesai lari, kita langsung open water swimming, kita berenang 1 kilometer di perairan terbuka itu. Yang di apa? Pantai itu? Apa? Di pantai Pulisan itu. Pulisan itu ya? Itu berenang bersama-sama atau sendiri? Cuman ada bertiga kita, karena yang lain nggak ikut berenang. Jadi kita bertiga. Maaf Pak Menteri, ini jamnya dikasih waktu setengah jam pas. Memang hal kecil-kecil, tapi itulah hal kecil yang saya akan tonjolkan dalam tulisan saya. Boleh Terima ya kasih, Pak Menteri? Pak. Ya Pak Menteri, mohon maaf kasih. ini dan terima kasih waktunya.